pertanyaan Bang soal polemik Sinteyong belakangan ini. Coba komentarnya apa? Sinteyong tuh harus dipecat. Assalamualaikum sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, ini saat ini bener-bener sedang panas-panasnya, yaitu apa, Coach Sintayong ini bener-bener sedang dalam satu posisi yang berat, yaitu bahkan menjadi tagar ya para netizen itu untuk STY stay atau STY out. Jadi STY dipertahankan atau STY keluar. Nah ini menjadi suatu yang luar biasa. Bahkan ini legenda sepak bola ya, Anjas Asmara sampai menyatakan STY out harusnya Pak. Oke, kita akan kupas lagi sebenarnya apa sih masalahnya harus in atau out di dunia yang profesionalis. Ya, legenda timnas Indonesia Anjas Asmara menilai ada baiknya PSSI memecat Sintayong dari kursi pelatih skuad Garuda. Penilaian itu muncul karena dalam pandangannya Sintayong gagal mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Ya, kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Sejauh ini banyak pecinta sepak bola di tanah air yang berharap PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun tersebut. Ya, pecinta sepak bola nasional melihat Sintayong telah memberikan progres yang optimal kepada timnas Indonesia. Sebut saja meloloskan timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia hingga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Namun, sederet hasil di atas belum cukup membuat puas Anjas Asmara sang legenda timnas Indonesia di era 1970-an. Dalam wawancaranya dengan pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly, Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas Sintayong menangani timnas Indonesia. Pertanyaan Bang soal polemik Sinteyong belakangan ini. Coba komentarnya apa? Sinteyong tuh harus dipecat. Apa yang dikerjakan Sintayong selama 4 tahun ini? Minta naturalisasi sudah diberikan, tapi permainan membosankan, malah parkir bus. Dia nggak bisa membuat anak-anak kita bikin gol, malah kebobolan gol yang banyak, kata Anjas Asmara. Ya, ini semua salah Sintayong. Anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa, kecuali fisik saja diutamakan. Tapi skill atau otak sepak bolanya tidak dilatih. Sesumbar sudah level Asia, tapi kalah terus. Menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN, ujar Anjas Asmara. Ya, legenda timnas Indonesia Anjas Asmara juga menyebut bahwa Sintayong hanya melatih fisik saja. Oke teman-teman, itu sebenarnya ungkapan kekesalan karena apa? Karena harapan para warga Indonesia ini yang sangat tinggi. Harapannya sangat tinggi, tapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Itu yang menyebabkan semua itu menjadi seperti ini. Dan sebenarnya gini teman-teman, masalah pecat atau enggak pecat itu sebenarnya bukan hal yang heboh, yang perlu dihebohkan. Di dunia profesionalitas ya, kalau sudah kita membuat kesepakatan misalkan antara dua dari pelatih dan dari PSSI, dari Indonesia dan pelatih ya, ini target kita apa, ditulis target kita bisa finish di level 4. Nah itu benar-benar menjadi kesepakatan yang harus ditepati. Kalau nggak tepat ya berarti sudah selesai. Bahkan kontrak yang misalkan harusnya 4 tahun baru berjalan 2 tahun selesai, nggak masalah ya. Itu secara profesionalitas benar. Jadi ini kita target nggak tercapai ya sudah, kontrak berarti berhenti ya. Jadi tapi itu terlepas dari hujat menghujat, menghina, nggak perlu. Jadi nggak perlu kita menghina Sintayong, apapun nggak perlu, karena melihatnya secara profesionalitas. Sama pemain pun begitu, diberi target-target ternyata kok tidak mencapai target, baik secara fisik baik secara permainan. Bahkan pemain yang pada permainan pertandingan pertama misalkan dia bagus banget ya, itu tidak menjamin di permainan kedua itu harus menjadi starter dan pemain utama. Dilihat lagi di permainan kedua ternyata dia ngedrop, berarti dia tetap harus diganti entah dicadangkan entah apapun ya. Itu profesionalitas. Jadi diganti ataupun itu nggak masalah ya. Karena apa? Kayak pemain bisa jadi contohnya dia mengalami cedera atau secara emosional psikologisnya lagi nggak stabil sehingga dia bermainnya kurang bagus, itu sangat mungkin terjadi. Sehingga apa?
profesionalitas itu tetap terjaga gitu, nggak bisa dipukul rata. Dia udah main bagus nih di pertandingan pertama terus dijamin untuk main terus dan akan bagus terus di pertandingan seterusnya, itu enggak. Termasuk pelatih juga seperti itu. Begitu dia bisa mencapai target, oke, berarti sepakat dan dilanjutkan. Kalau nggak mencapai target, ya sudah, kontrak diberhentikan, cari pelatih baru. Itu tidak masalah, tapi semua itu terlepas dari hujat menghujat ya. Apa istilahnya, nggak terima terus, wah, kalau pas dia berprestasi dipuja-puja ya, disanjung-sanjung, dieluk-elukan, sangat dicintai. Begitu dia nggak berprestasi seperti yang saat ini, langsung dihujat. Nah itu salah ya. Langsung dihujat habis-habisan, bahkan mungkin akan wah nggak usah di Indonesia gitu. Nah itu tidak benar. Tapi secara profesionalitas ya seperti itu ya, tapi ya nggak bisa kan kita menuntut seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia itu harus bersikap profesional, ya nggak bisa. Itu kewajaran netizen seperti itu, kekecewaan diungkapkan, diluapkan, ya itulah resiko di dunia yang sudah serba online saat ini. Oke teman-teman, kita tetap dukung terus timnas Indonesia. Semoga ini pertandingan nanti sore terakhir ya, bukan terakhir, maksudnya kesempatan yang bener-bener harus menang gitu ya. Kalau seri berat ke depannya, apalagi kalah ya. Oke, kita tetap bersatu doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, karena timnas Indonesia belum selesai bro, masih terus berproses berusaha. Kita doakan semoga bener-bener tetap bisa lolos di Piala Dunia, entah itu lewat putaran 4 apapun. Oke, ikuti terus Mata Netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.